Semuanya selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi di acara Ngalor Ngidul. Oke, pada kesempatan pagi atau siang nih ya. Siang hari ini kita akan bahas, saya kesiangan. Biasanya Ngalor Ngidul itu jam 9, tapi sekarang jam setengah 12, hampir jam setengah 12 ya. Oke, baiklah. Terima kasih ya yang sudah ikut bergabung di acara Ngalor Ngidul bersama saya Dr. Gregory Budiman. Kita mau bahas mengenai herd immunity nih. Apa kabar herd immunity? Katanya dulu kita menggaung-gaungkan dengan herd immunity. Herd immunity adalah kekebalan komunitas, kekebalan populasi, begitu ya. Jadi kalau sudah terbentuk antibodi, kita semua sudah pada kena, kekebalan imunitas itu, kekebalan komunitas itu bisa dibentuk dari infeksi, riwayat infeksi dari virus tersebut, bisa juga vaksin, begitu. Ya, kan kita sudah terbentuk antibodi, jadi virusnya nggak bisa masuk ke kita nih, mau masuk ke kita nggak bisa, mau ke orang lain juga nggak bisa, jadi nggak bisa tektokan seperti itu. Akibatnya apa? Karena virus harus hidup di dalam tubuh manusia atau host, karena dia tidak bisa masuk, makanya virus itu akan mati dan punah. Tidak ada lagi virus tersebut di dunia ini, begitu. Atau dia akan pindah ke hewan atau bermutasi dan lain sebagainya. Tapi kenapa sih kalau COVID-19 sampai sekarang kok masih ada? Padahal prediksi kita semua, ya prediksi para ahli, itu paling hanya 1-2 tahun saja setelah terbentuk kekebalan komunitas atau kekebalan atau herd immunity, virusnya akan punah, nggak akan ada lagi. Tapi tidak semudah itu kan hanya teori ya. Jadi virus apa sih yang sudah punah? Contohnya virus cacar. Virus cacar itu sudah punah, ya sudah nggak ada lagi, karena ya itu tadi mungkin bisa terjadi karena kekebalan imunitas. Nah, virus itu bisa punah kalau dia tidak bermutasi. Tidak bermutasi dalam artian dia tidak merubah karakteristiknya. Kalau virus yang merubah karakteristiknya seperti COVID-19 ini dan virus-virus lainnya tentunya ya, yang masih ada seperti influenza, itu dia mengalami perubahan yang tadinya kecepatan transmisi atau penularannya atau tektokannya itu lamban, itu jadi cepat. Transmission rate-nya jadi cepat, begitu. Seperti itu. Tapi biasanya terjadi win-win solution sama manusianya, sama hostnya. Oke deh, saya pengen hidup dong di tubuh kamu, begitu. Saya harus cepat transmisinya, tapi tenang aja, saya akan menurunkan angka fatalitasnya. Jadi case fatality rate-nya menurun, angka fatalitasnya, begitu. Nah, win-win solution, begitu. Jadi ketika virus itu, kan virus tuh harus eksis juga di dunia ini. Dia butuh host, dia butuh manusia. Kalau manusia mati semua, virusnya juga nggak mungkin bisa hidup, nggak bisa berkembang biak. Oleh sebab itu harus ada win-win solution. Oke deh, saya transmission rate-nya naik, tapi case fatality rate-nya, angka fatalitasnya menurun, begitu. Nah, begitu pula juga dengan COVID-19, mulai dari alpha itu kan yang sangat mematikan banget gitu. Tapi di Indonesia nggak terlalu banyak kasusnya kan, itu dan kita jarang sekali menemui kasus COVID-19 waktu awal-awal, karena itu masih alpha. Dia CFR-nya tinggi, tapi transmission rate-nya masih rendah. Nah, setelah itu ada delta. Wah, delta tuh lebih cepat banget, tapi CFR-nya rendah, tapi masih tetap lumayan fatal. Bisa mengakibatkan pneumonia, radang paru-paru, gagal napas, ya. Kemudian anosmia juga. Tapi kalau awal tahun kemarin, Omicron kok rumah sakit nggak penuh, mungkin Anda bertanya-tanya. Yaitu kenapa? Karena itu tadi, virusnya bermutasi, CFR-nya, case fatality rate-nya menurun, tapi transmission rate-nya tinggi, begitu ya. Jadi alpha lebih tinggi case fatality rate-nya, tapi transmission rate-nya rendah. Delta sedang, ya ini yang Omicron, CFR-nya
rendah, tapi transmission rate-nya tinggi banget. Nah, oleh sebab itu memang kenapa kalau kita lihat di sini pemerintah sekarang nggak terlalu gencar PPKM, nggak terlalu gencar, nggak terlalu strict ya. Kita harus apa ya? Harus karantina, harus isolasi mandiri, begitu ya. Tracingnya juga pakai pemeriksaan PCR-nya juga nggak terlalu ketat. Itu karena memang mungkin sudah karakteristiknya sudah hampir mirip common cold, begitu ya. Kalau common cold itu kan memang airborne dan itu transmission rate-nya cepat banget begitu. Tapi belum sampai seperti common cold sih, ya mungkin seperti virus influenza biasa. Jadi common cold sama influenza itu beda. Ya, common cold itu selesma, itu virusnya rhinovirus. Beda sama virus influenza. Begitu ya. Oke, baiklah. Kalau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih yang sudah nonton. Ada Asia, ada Dr. Budi Satrio, ada Robert Leopold Bandarsya. Di Instagram ada Ika, ada Nurijal. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Mungkin kita sudah kena ini, yang belum pernah kena COVID, mungkin kemungkinan besar kita tuh udah kena varian Omicron. Ya, karena transmission rate-nya tinggi banget gitu ya. Silakan bisa periksa titer antibody. Tampaknya masih relevan, kita bisa periksa titer antibody kuantitatif ya di laboratorium bisa. Ya, begitulah ya. Jadi semoga pandemi cepat berakhir ya, dan virusnya itu berubah menjadi karakteristiknya menjadi tidak berbahaya, angka fatalitasnya rendah seperti common cold, seperti itu ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton, semoga kita semua sehat ya. Jadi jangan lupa istirahat yang cukup, hindari stres ya, karena mungkin faktor kelelahan bisa menurunkan daya tahan tubuh. Makan makanan bergizi juga, olahraga juga ya. Sehat semua buat kita semua ya. Sampai jumpa, selamat beraktivitas pada siang hari ini.